وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين ولجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل نبي عارف وبركاته صلى صالح على حافظ المصطفى علم وتوقع مسيخنا وخاصة خير الذكر شيخ بسجاء محمد بن حسين الأسواني شيخ محمد رحمة قاسم شيخ نواب بن عمر الجاوي المصطفى علمنا خاصة الشيخ الإمام الجبير وجمع صارجي والكريم وصول الفوري مقربة إلى طريقة سنة الله تقسم ورحمة رضوان اسم الجنة إلى درجات في الجنة يعيد علينا منظورتنا بالبركة والخير في الدين وكل الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فصل هذا فصل wal mas'ud dan utawi musab alal khuffaini di atas dua sepatu jaizun itu boleh. Artinya ini berkaitan dengan wudhu, jadi hanya sekedar mengusap alal khuffaini itu dibolehkan fil wudu'i di dalam wudu, la fi ghuslin tidak di dalam mandi, la fi ghusli fardin tidak di dalam mandi wajib, au naflin atau mandi sunnah. Wala fi izalati najasatin dan tidak di dalam menghilangkan najis. Wala fi izalati najasatin dan tidak di dalam menghilangkan najis. Walau ajnaba maka jika junub siapa orang Audamiat atau berdarah apa rijluhu kakinya orang, wa arada maka menghendaki siapa orang al-masha pada mengusap badalan hal yang menjadi ganti an ghusli rijli daripada membasuh kaki, lam yajuz maka tidak dibolehkan. Lam yajuz maka tidak dibolehkan. Jadi ini kita membicarakan hukumnya al-mashu al-khuffain. Jadi kita membicarakan tentang hukumnya membasuh. Ini membasuh, mengusap. Ini kita membicarakan tentang mengusap sepatu. Khuffain, kalau bahasa Jawa itu mujah, kalau bahasa sekarang ya sepatu, karena memang dipakai untuk menjadi sepatu ya. Mengusap sepatu itu dibolehkan, tapi ini berkaitan terhadap masalah hadasnya wudhu, bukan masalah hukum apa menghilangkan mandi. Jadi kalau ada orang pakai sepatu, ya pakai sepatu dengan spesifikasi ini, kemudian dia harus mau menggunakan untuk mau mandi wajib, misalnya mau jinabat, haid, nifas, saya kok kayaknya tidak mau melepas sepatu, biarin sepatu nanti saya mandi, mau melepas sepatu saya usap, udah bisa. Jadi untuk mandi tidak bisa apa itu pakai sepatu terus, baik itu mandi wajib maupun mandi sunnah. Begitu juga tidak dalam berkaitan terhadap najisnya kaki, baru diusap saja tidak bisa. Najisnya kaki ya harus disiram.
Ya, begitu juga mandi tadi ya harus disiram. Ini basuhan, buka ini usapan, tuan. Jadi perhatikan, kamu harus memahami, ada usapan, ada basuhan. Kalau diusap itu berarti dirinya itu tidak harus ada airnya. Kalau usapan itu tidak ada airnya, tidak ada air yang mengalir, tidak ada air yang mengalir. Cukup dibersih. Ini mengusap, misalnya ya, kan gini. Ini ada airnya, terus usapan, seret. Berbeda dengan kalau kamu ambil air begini, kamu selama plek, ini namanya basuhan, membasuh. Kalau membasuh itu harus ada air yang mengalir. Kan hukum itu begitu. Kalau yang muka namanya membasuh. Kalau rambut mashu atau ghuslu. Kalau rambut mashu atau ghuslu? Mashu. Jadi kalau mashu itu cukup mengambil air, nah begini saja. Tidak harus mengambil air begini langsung, tidak ya. Paham ya? Itu bedanya mashu sama ghuslu. Nah ini juga begitu. Jadi ini urusan mashu daripada pakai sepatu. Bala Buddha sebaliknya wajib, tidak boleh tidak. La Buddha itu tidak boleh tidak berarti wajib, harus. Bala Buddha sebaliknya harus, minal ghusli daripada membasuh. Jadi kalau umpamanya kakinya kok berdarah, ya harus dibasuh, tidak boleh diusap. Wa asara dan memberitahukan siapa Kiai Musannaf kaulahu pada ucapannya Kiai Musannaf jaizun boleh, wal mashu alal khuffaini jaizun itu boleh. Nah ini yang dibicarakan tentang jaizun itu. Anna ghuslan rijlaini, sesungguhnya membasuh kedua kaki afdal itu lebih utama minal masfi daripada mengusap ya. Jadi kalau bisa ghuslu itu lebih baik daripada masfu. Ghuslu itu lebih baik daripada masfu. Wa inna ma yajuzu, dan sesungguhnya boleh apa masful khuffaini, apa mengusap kedua sepatu, masful khuffaini membasuh kedua sepatu. La ahadihima, tidak salah satunya sepatu, fakot itu saja. Jadi kalau mengusap ya harus dua-duanya, tidak boleh salah satunya saja, yang satu diusap yang satu tidak boleh. Illa ayyakuna, kecuali supaya ada siapa orang fatidal ukhra, itu tidak punya kaki yang lain. Fatidal ukhra, tidak punya yang lain, maksudnya yang lain itu kaki, dalam kurung kaki. Fatidal ukhra, tidak punya dalam kurung kaki yang lain, kecuali kakinya cuma satu. Kalau gitu ya memang membasuh satu sepatu saja, jangan khuffain. Bisalah satu saro itu dengan tiga beberapa syarat. Bisalah satu saro itu dengan tiga beberapa syarat. Ayat tadi, yang pertama ayat tadi supaya memulai siapa orang, ayat asaksu artinya seseorang, lubsahuma pada memakai sepatunya kedua orang, ba'da kamalit taharah setelah sempurnanya bersuci. Pertama yang harus kita pahami, syaratnya memakai sepatu ini, sepatu yang tidak boleh tidak usah dilepas-lepas itu adalah sebelum memakai harus punya suci dulu.
harus punya wudhu dulu, baru dipakai, ya, baru dipakai. Itu syaratnya. Nah, kalau umpamanya mau pakai sepatu terus yang nggak mau lepas-lepas, ini kan ini khususnya. Jadi ini khususnya. Jadi misalnya kamu itu mau perjalanan perang atau perjalanan silaturahim yang tidak mau ribet dengan melepas sepatu, maka sepatu itu tidak usah dilepas selama sekian hari, atau keterangan di sini 3 hari. Kalau kamu mau memakai seperti itu yang tidak mau dilepas-lepas, ya jangan, memakainya harus pakai wudhu dulu. Memakainya harus pakai wudhu dulu. Setelah itu harus dipakai dengan syarat-syarat nanti yang kita bahas. Jadi syarat-syaratnya harus detail, syarat-syarat penggunaannya. Yang pertama itu harus suci dulu. Baru sepatu itu pakai terus. Ini contohnya adalah seperti misalnya kamu anggota TNI, jadi anggota Polri, berada di tengah-tengah hutan, posisinya dalam keadaan genting. Maka kalau dalam keadaan genting seperti itu, kamu tidak usah lepas sepatu, apalagi sedikit-sedikit wudhu subuh, wudhu sholat tahajud, wudhu zuhur, wudhu lagi, lepas lagi. Sementara kan dalam keadaan genting, perang terus ini. Kalau kamu berwudhu terus, sementara kalau kamu posisi tidak bersiaga, kira-kira kamu lagi melepas sepatu, mau sholat, ambil wudhu, diserang, pokoknya diserang. Kamu lari dulu, perang kamu tidak konsen, perang kamu posisinya mesti nggak nyaman. Kamu menenteng senjata, tapi sepatunya kamu kok juga tenteng. Sepatunya kau tenteng, kau gantung jadi bawa senjata sambil ribut membawa sepatu. Jangan-jangan jalannya jalannya berbahaya, berbatu-batu atau berduri, repot atau tidak? Makanya nggak usah dilepas. Posisinya sepatu biarin aja, nggak usah dipakai. Nah, contoh sepatu yang terbaik ya contohnya kayak sepatunya tentara itu, karena sudah menutup di mata kaki, ya. Syaratnya diantaranya kan harus menutup di atas mata kaki. Jangan sepatu yang terlalu pendek, yang mata kakinya kelihatan, ya. Di atas mata kaki dan sepatunya kokoh, nggak usah dilepas. Cukup wudhu sih langsung waktunya kaki diusap, Yang penting juga kalau memang ada najisnya harus dibuang dulu, ya. Najisnya dibuang dulu, baru waktunya diusap saja. Waktu pembasuhan kaki cukup diusap saja. Nah, berarti kalau begitu kan selalu siaga. Karena ini penting, ya. Atau mungkin dalam perjalanan jauh banget, yang kalau kamu melepas sepatu repot, ya pakai itu dengan cara yang model gitu. Tapi kalau sepatunya pakai sendal cuma di bawah mata kaki, tidak boleh, harus punya spesifikasi tersendiri mucah. Terus kalau salah, maka jika membasuh siapa orang rijlan pada kaki, walau wa albasa, dan memakaikan siapa orang kepada kaki, khuffaha pada sepatunya kaki, summa fa'ala, lantas mengerjakan siapa orang bil ukhra, dengan yang lain, artinya kaki yang lain, kadzalik seperti itu juga, lam yakfi, maka tidak cukup ini. Maksudnya jika orang itu membasuh kaki dan memakaikannya sepatu, dan summa fa'ala, mengerjakan yang lain, lam yakfi, tidak cukup siapa orang,
Walau tada, dan jika memulai siapa orang lubsahuma pada memakai kedua sepatu ba'da dan walaupun dan walaupun memulai siapa orang lubsahuma pada memakai kedua sepatu ba'da kamal tohar setelah sempurnanya bersuci summa ahdasa lantas hadas siapa orang qabla usuli rijli sebelum sampainya kaki qadamal khuffi pada telapak kakinya qadama pada depannya sepatu lam yajuz maka tidak boleh apa al-mashu apa mengusap. Oh, ya. Di sini maksudnya adalah gini. Falau ghasala rijlan wa albasaha akuffaha summa fa'ala bil ukhra kadzalika lam yakfi. Maksudnya ini di sini, maksudnya begini ya. Maksudnya adalah artinya orang itu tidak boleh menggunakan sepatu itu. Kamu misalnya wudhu dulu, kan, kamu ambil wudhu, setelah ambil wudhu terus kamu menyiram kaki kamu yang kanan. Setelah kau siram, kamu langsung gunakan sepatu kamu. Kaki kamu yang kiri belum kau gunakan. Yang menjadi permasalahan kaki kiri kamu itu kan belum suci, betul? Kaki kamu yang kiri itu masih hadas, kaki kiri kamu masih hadas, sebab belum kamu siram, belum ada ghuslun wudhu di dalam kaki kamu yang kiri. Tapi kamu sudah menggunakan sepatu dulu di sebelah kanan. Ini tidak boleh. Yang dibolehkan adalah kamu sudah selesai suci semua, kaki kanan kiri kamu sudah tersiram, syarat rukunnya wudhu sudah sempurna, baru dipakai. Jadi dibolehkannya itu adalah setelah suci semuanya. Setelah suci paham? Tadi saya lihat gimana ini? Oh, ya adalah maksudnya harus suci kedua-duanya dulu baru. Yang berikutnya lagi adalah walau tadaluk soma ba'da kamal toharah, dan walaupun dan jika memulai sabaran memakaikan kedua sepatu ba'da kamal toharah setelah sempurna. Iya, yang masih pertama ini ya, walaupun sudah kamal toharah sempurna, tapi per person tadi. Ini permasalahan berikutnya. Dan jika memulai sabaran memakai kedua sepatu ba'da kamal toharah setelah sempurnanya bersuci, tapi summa ahdasa qabla usul rijli qadamal khuffi, tapi summa ahdasa lantas hadas siapa orang qabla usul rijli sebelum sampainya kaki qadamal khuffi pada telapak depannya qadamal khuffi pada depannya sepatu lam yajuz maka tidak boleh al-masu mengusap sepatu itu. Artinya gini, kamu punya wudhu sempurna, paham ya? Terus kamu ini mau masukkan, misalnya yang satu sudah sempurna, kau kasih masuk plug sepatunya, yang satunya ini baru kau kasih masuk sepatu telapak kaki kamu di dalam sepatu, belum sampai depan tiba-tiba kamu batal. Misalnya lagi masukkan begini, kamu punya ada istri kamu menyentuh kamu yang secara langsung, atau wanita lain ajnabiyah menyentuh diri kamu, berarti kamu batal sebelum kamu menggunakan sepatu secara sempurna. Kaki kamu masih dalam proses memasuk, tapi belum pas. Ya, paham ya?
masih belum pas, tiba-tiba kesentuh sama orang lain, artinya kamu batal. Maka ini juga nggak boleh, batal kamu, harus mengulangi lagi, harus wudhu sempurna lagi, baru menggunakan sepatu dengan sempurna. Paham ya? Ini caranya harus tahu, ini masalah ilmunya ini harus paham. Yang berikutnya lagi, syarat berikutnya lagi, wa ayakuna, dan supaya ada apa khuffain, al khuffan artinya dua sepatu itu, satiraini itu menutup keduanya, lima hali ghuslil fardhi, pada tempatnya pembasuhan wajib, minal qadamain, daripada kedua kaki, bika'baihima, dengan kedua mata kakinya, orang. Jadi syarat kedua adalah sepatunya harus menutup kaki yang diwajibkan dalam pembasuhan wudhu. Pembasuhan wudhu yang wajib sampai di mana? Sampai di lutut atau sampai di kaki? Apa mata kaki? Berarti harus menutup mata kaki itu, harus menutup mata kaki itu. Kalau karena maka jika ada apa khuffani, dua sepatu itu dunal ka'bain, itu di bawah kedua mata kaki, kal midasi, seperti sepatu midas, sepatu midas. Pokoknya sepatu itu bentuk midas itu adalah sepatu yang di bawah mata kaki. Lam yakfi, maka tidak cukup apa almasu, pengusapan itu alaihim, atas kedua sepatu. Jadi seperti sepatu-sepatu sekarang kalian lihat itu kan ada yang model sepatunya itu di bawah mata kaki. Ada apa tidak? Kalau kamu kalau di sekolah itu sepatunya menutup mata kaki atau tidak? Tidak ya. Di bawah itu tidak boleh, tidak boleh. Harus yang menutup mata kaki. Yang menutup mata kaki yaitu sepatunya tentara itu ya. Sepatu tentara itu kan tinggi, tentara polisi itu tinggi, maka itu boleh, kalau itu boleh. Wal murad, yang dikehendaki bisatir, dengan satir, penutup itu artinya menutup itu, guna di dalam ini tempat itu al-hailu, adalah penghalang artinya penghalang dari sepatu itu, yang menghalangi anggota badan itu, lamania, yang tidak bisa wal murad bisatir huna itu al-hailu, tutup, lamani ru'yah, tidaklah yang mencegah pandangan mata. Lamani ru'yah, tidaklah yang menghalangi pandangan mata. Wa yakuna, dan supaya ada apa asitru, tutup, min jawanibil khuffaini, daripada sekelilingnya dua sepatu. La min a'lahuma, tidak daripada atasnya kedua sepatu. Nah, ini perlu kalian perhatikan. Jadi syarat daripada hail itu adalah yang penting menutup sekelilingnya, sekelilingnya sampai di mata kaki ya. Sepatu itu yang penting mengelilingi, yang menutup sampai kedua mata kakinya itu aman semuanya, keliling ya, tidak yang menghalangi pandangan mata. Jadi kalau kamu menggunakan sepatunya itu tembus pandang, maka itu tidak masalah, yang penting sudah bisa menutup mata kaki itu loh, yang bisa menutup kaki, tidak yang menghalangi pandangan mata. Boleh terlihat dengan pandangan mata. Misalnya kamu membuat sepatu dari plastik yang transparan. Ada nggak plastik yang transparan? Ada, misalnya. Atau kamu katanya
apa itu memakai sepatu yang dari semacam kaca, yang semacam kaca mika, ya umpamanya ya, sepatu terbuat daripada mika yang tembus pandang. Atau kamu mungkin orang yang aneh bikin sepatu dari sejenis kaca, sejenis kaca. Kaca itu kan macam-macam. Kaca itu ada yang kokoh, kaca itu ada yang kokoh, ya. Seperti di negara-negara Barat dan negara Cina itu ada apa itu jembatan itu dari kaca, jembatan dari kaca, tapi kokoh kuat, tembus pandang ke bawah. Misalnya kamu membuat seperti itu tidak apa-apa. Ini yang dibahas kanan kirinya, bukan dari atasnya, bukan dari atasnya. Kalau dari atas kelihatan, oh kakinya kamu masih ada ya, kelihatan, tidak apa-apa kalau di atas. Berarti kalau begitu, sepatu yang orang-orang kerja, orang-orang kampung yang biasanya ke hutan-hutan, ada kan? Sepatu apa namanya? Sepatu kerja itu loh. Sepatu boot. Itu berarti boleh di atas, boleh kelihatan. Boleh kelihatan. Yang penting kan kalau pakai itu kan kokoh itu. Kokoh tidak itu? Kokoh itu, udah apa-apa. Kamu kerja cari gaharu di tengah hutan pakai itu, pakai sepatu itu, tidak apa-apa, wis, tidak apa-apa. Ya, paham? Nah, insyaallah ini ilmu, ya, paham ya? Terus tekan demo. Ayakuna yang terus wa ayakuna, dan supaya ada berikutnya lagi syaratnya, wa ayakuna, dan supaya ada siapa apa itu orang apa itu wa ayakuna, supaya ada dua sepatu khuffa ini mimma dari perkara yumkinu, yang memungkinkan apa tata dual masyi, pada apa itu berturut-turutnya perjalanan, apa berturut-turutnya, tatabu itu berturut-turutnya, atau tatabu itu saling mengikuti, turut berturutnya perjalanan. Turut berturutnya itu bahasa Indonesia yang benar apa enggak ya? Wes muna ya, turut berturutnya, artinya terus menerus itu, atau terus menerusnya perjalanan, atau sambung menyambungnya perjalanan, boleh. Tatabu itu sambung menyambungnya perjalanan. Alaihima, di atas khuffaini. Litaraddudi musafirin, karena bolak-balik, tarot itu bolak-baliknya, atau taraddud itu ya mider-mider, cara Jawa, bahasa Jawa itu mider-mider. Artinya ya sambung menyambungnya perjalanan seseorang musafir, atau ya nyambung ke sana, nyambung ke sini, kan nyambung juga toh. Litaraddud musafirin, karena kalau bolak-baliknya itu kan bolak-balik itu berarti ya pokoknya sambung menyambung, bolak-baliknya orang yang bepergian fi hawaiji, di dalam hajat-hajatnya musafir, fi hawaiji, di dalam hajat-hajatnya musafir, min hatin, daripada berjalan, watir halin, dan bepergian. Wa yu'khadhu, dan diambil min kalamin musannif, daripada kalamnya Kiai Musannif. Wa yu'khadhu, dan diambil min kalamin musannif, daripada kalamnya Kiai Musannif. Kiai Musannif itu kiai yang mengarang ini kitab. Apa kaunuha, apa adanya khuffain qawiyaini, yang kuat keduanya. Qawiyaini, yang kuat keduanya, bihaitsu yamna'ani, dengan sekiranya bisa mencegah kedua sepatu, bihaitsu yamna'ani, dengan sekiranya bisa mencegah kedua sepatu, nufuzal ma'i, pada tembusnya air, nufuzal ma'i, pada tembusnya air.
Wa yustaratu, dan disyaratkan aidan begitu juga apa toharatuhuma, abas sucinya kedua sepatu. Syaratnya harus suci juga sepatu itu. Walaulah bisa, dan jika memakai siapa orang khuffan pada sepatu, fauqa khuffin, yang di atas sepatu, lisiddatil barodi, karena sangatnya dingin masalah umpamanya, walaupun dan sekalipun memakai siapa orang khuffan pada sepatu, fauqa khuffin lisiddatil barodi masalah umpamanya. Jadi syaratnya harus suci. Dan ini bisa kalau umpamanya apa itu? Umpamanya sangat dingin, sepatunya di 22. Sepatunya di 22. Jadi sepatu pertama kokoh kuat sudah. Tapi ditambah lagi dengan sepatu yang kedua boleh. Kalau ada alasan seperti tadi, ada alasan sangatnya dingin. Fa'ingkana, maka jika ada pahala yang lebih atas, solehan itu lebih layak, solehan itu layak lil maski, untuk diusap, dunal aswali, tidak yang di bawahnya atau bagian dalamnya. Beraswal itu yang ke bawahnya, bagian dalamnya ya. Sahha, maka sah apa al-mashu, apa mengusap alal ala, atas yang atas saja. Wa intana, dan jika ada apa asfalu, apa yang paling bawah. Bawah itu maksudnya sepatu, maksudnya ini adalah bicara tentang sepatu yang ditumpuk itu, sepatu 1, sepatu 2. Wa intana, maka dan jika ada apa asfal yang paling bawah, solehan itu layak lil masih, untuk diusap, dunal ala, tidak yang lain. Famasaha, maka mengusap jabarang ala asfal, pada yang bawah, soha, maka sah. Awil a'la, atau mengusap yang bagian atas. Fawasola, maka sampai apa al-balalu, apa basah-basahnya, lil asfali, pada yang bawah, soha, juga boleh sah. Ini 3 kriteria tentang masalah sepatu ini. Jadi boleh-boleh saja begitu. In qasoda, jika bertujuan siapa orang al asfal, pada yang bawah. Au qasodahuma, atau bertujuan siapa orang pada keduanya, ma'an, hal bersamaan. Ini yang dibahas. Jadi kalau umpamanya pakai 2 sepatu, mengambil kok yang layak diusap yang di luar saja, artinya yang lapis kedua sepatu, itu boleh-boleh saja. Atau yang lebih layak kok yang sepatu yang bagian bawah dalam, ya lapis pertama, ya boleh-boleh saja. Atau diniati kedua-duanya. Apa itu? Famasalah asfal fahawa awil ala, atau basuh yang atas, atau yang berikutnya aplikasinya, atau membasuh yang atas tapi sampailah basah-basahnya kepada yang bawah, boleh. Atau in qasad al asfal aw qasad atau soha, sahlah seperti itu jika memang bertujuan adalah membasuh yang lapisan pertama. Aw qasada, atau berniat untuk membasuh kedua-duanya, lapis pertama, lapis kedua, itu juga boleh. Lain qasada, tidak jika bertujuan siapa orang al-a'la, pada yang bagian atas saja, fakot, itu saja. Niatnya berarti kasih. Wa illam yaksid, dan jika tidak berkehendak siapa orang wahidan, pada salah satu minhuma, daripada keduanya, bal qasoda, sebaliknya bertujuan siapa orang al-masha, pada mengusap fil jumlah, di dalam globalnya, aja maka mencukupi apa qasul mashu fil jumlah, kepada aja maka mencukupi keduanya, fil asah, di dalam kaul yang sahih. Wa yamsahul muqim yauman walilah, wallahu a'lam.